berdoa seperti biasa kepada kelas pemimpin. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran ya, kita absen dulu. Tapi absen kali ini harus lebih beda dari sebelumnya, yaitu ketika saya menyebutkan nama kalian, kalian harus menjawab dengan motivasinya. Apa yang motivasi yang ada di benak kalian? Itu kita mulai ya, kita absensi. Kalau saya panggil, kalian langsung menjawab dengan motivasi terserah kalian, motivasi apa, motivasi pagi atau motivasi apa, atau motivasi tentang kehidupan dan yang lain yang seperti itu. Untuk itu saya mulai. Satu, Ananda Firdatul Jannah. Tersenyumlah di depan cermin, lakukan itu setiap pagi, dan kamu akan mulai melihat perbedaan besar dalam hidup. Ya. Terus yang kedua, Ainur Rahimah. Dengan takut gagal hidup kamu akan segera sukses. Terus Faizal Abdi Ilahi. Namun pagi ini aku tersenyum 24 jam bahwa ada di hadapanku. Aku bersumpah untuk hidup sepenuhnya di sini. Ya. Terus Husnia Farhati Nikmah. Terus Amelia Chandra. Terus Nadia Ayu Pertiwi. Bukan sesuatu yang kamu sukai dan tetaplah bertanya pada hidup. Terus Nur Aini. Sebagai anak yang bisa menambah dan Terus Hamdi. Selalu berdaya di setiap pagi hari bahwa sesuatu yang indah akan terjadi. Elvan. Pergilah sejauh yang kamu bisa lihat dan kamu akan melihat lebih jauh. Ya itu, Masya Allah, itu kata-kata seperti itu, Masya Allah untuk kalian. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih. Jadi apa yang menjadi motivasi yang sudah kalian ucapkan itu juga harus diterapkan ya. Ketika kayak Faiz, apa katanya motivasinya apa? Namun pagi ini aku tersenyum 24 jam lalu katanya aku bersumpah untuk hidup di sini. Yang siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan si dia ya. Seperti itu. Jadi semuanya itu diaplikasikan kalau seperti kalian diaplikasikan kepada sosok-sosok yang sekarang menjadi panutan kalian seperti Nabi Muhammad SAW. Allah Tuhan kita Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibubuhkan untuk si dia dulu ya. Seperti itu ya. Untuk itu terima kasih atas absennya. Setelah itu kita akan ke materi kita, bahwasanya materi kali ini pada aktivitas pembelajaran sebelumnya kalian telah mampu menerapkan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban warga, sekolah, masyarakat, dan negara. Apakah semua orang yang berada di suatu negara merupakan warga negara? Apakah warga negara? Bukan. Siapa orang yang berposisi sebagai warga negara Indonesia? Pada aktivitas kali ini, pembelajaran melalui strategi studi kasus kali ini, kalian diharapkan mampu memahami posisi sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi contohnya di Indonesia ini sekarang banyak kewarganegaraan yang kemarin kasus ganda, seperti yang kalian ketahui, artis-artis banyak yang mempunyai warga negara ganda seperti Cinta Laura, yang kalau seorang sepak bola ada naturalisasi di Belanda. Setelah itu diketahui sama Indonesia bahwasanya permainannya dia baik, maka diambilkanlah dari negara tersebut, kalian ditarik
untuk naturalisasi karena kewarganegaraan dia sebelumnya adalah kewarganegaraan Belanda. Maka ditariklah ke Indonesia untuk naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Seperti kasusnya Cinta Laura. Cinta Laura ini kemarin dia Cinta Laura tidak diizinkan kewarganegaraan ganda. Ini di gambar ini Cinta Laura tidak diizinkan berkewarganegaraan ganda. Menambahkan saya menurut berita CNN Indonesia ternyata soal kewarganegaraan selalu mengganggu bagi kita Laura. Sejak kecil kita punya dua kewarganegaraan, Jerman dan Indonesia. Satu dari ayahnya yang WNA dari Jerman, satu lagi dari ibunya yang kebangsaan Indonesia. Saat usia mendekati 18 tahun, pertanyaan itu makin menghantui sang pelantun of baby, ya, sang pelantun of baby. Tapi ia masih bingung, tak bisa memilih untuk berkarir di Amerika sesuai cita-citanya. Warga negara Jerman jelas lebih mudah, tapi saya cinta Indonesia, ungkap Laura. Warga negara Jerman jelas lebih mudah, tapi saya cinta Indonesia menurut Laura. Mami saya orang Indonesia dan saya bangga menjadi orang Indonesia, katanya. Ia menambahkan, saya berharap tetap boleh punya dua kewarganegaraan. Harapan itu jelas tak terkabul. Indonesia tidak memperbolehkan kewarganegaraan ganda. Saat akhirnya menginjak di 21 tahun 2 tahun yang lalu, kita harus memilih dan bintang The Philosopher itu memilih Jerman. Alasannya demi kemudahan mengurus visa dan berkarir internasional. Meski begitu, ia menegaskan tetap cinta Indonesia. Itu anak sekalian. Jadi warga negara Indonesia tidak boleh mempunyai dua keluarga negaraan. Jadi warga Indonesia tidak boleh mempunyai keluarga negaraan dan jadi tentang penjelasan saya kalian bahwasanya negara Indonesia bagi warga negara Indonesia yang mempunyai kasus kayak kita Laura tadi tidak boleh mempunyai keluarga negaraan ganda. Tidak boleh mempunyai kewarganegaraan ganda. Harus pilih salah satu. Iman ikut ayahnya ke Jerman, Iman ikut ibunya ke Indonesia. Jadi teman sekalian, Pak Guru menerangkan seperti itu agar kalian bisa paham tentang bagaimana identitas seorang warga negara Indonesia. Untuk seterusnya, seperti minggu-minggu yang lalu kita akan membuat kelompok, ya. Sekalian berdiskusi dulu. Saya beri waktu 30 menit, ya. Kalian saya beri waktu 30 menit. Ayo, dilaksanakan. Sudah ya, ayo nomor 1 maju dulu. Yang sana nomor 3 ya. Yang nomor 1 maju dulu, bertiga ya. Sudah selesai ya? Ya, posisinya maju nomor 1. Baru semua.
masyarakat Indonesia. Dengan menjalankan tanggung jawab tersebut, kita dapat memberikan kehidupan yang damai, tertib, dan harmonis. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Seterusnya kelompok 2. Maju. Setelah ada diskusi, maju berdua. Ayo. Ayo, bismillah. Assalamualaikum. Untuk seterusnya, terima kasih nomor 2. Untuk seterusnya nomor 3, ayo presentasikan hasil diskusinya ke depan. Ayo maju semua ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang posisi warga negara. Warga negara itu kedudukan yang penting dalam negara karena menjadi bagian dari sistem politik, sosial, dan hukum. Setiap warga memiliki hak yang dijamin negara seperti hak pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Dengan memahami posisi ini, kita sebagai warga negara dapat berperan aktif dalam pembangunan dan menjaga keharmonisan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kalian sudah berani maju ke depan. Ini suatu keuntungan atau suatu sukses yang kita bersama. Karena dengan maju ke depan kalian sudah berani menjadi garda terdepan seperti itu. Anak-anak sekalian, dalam hal seperti ini, dalam pelajaran kali ini, sistem yang seperti yang dipresentasikan contohnya kelompok 2, bahwasanya materinya adalah apa materinya tadi? Tugas warga. Jadi tugas warga negara, tugas negara yang baik adalah sebagai mentaati hukum dan aturan yang berlaku, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, mengikuti pendidikan dasar yang diwajibkan, membayar pajak. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah kalian sudah mempelajari tentang menjadi warga negara yang baik, yaitu mentaati semua undang-undang di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Warga negara yang baik adalah warga negara yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini sangat berkaitan dengan kewajiban dan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang diantaranya salah satunya menghormati dan mematuhi hukum dan tata tertib negara sesuai pasal 27 ayat 3 KUHP NRI tahun 1445. Jadi itu anak-anak sekalian, alhamdulillah perhatiannya dan juga bagus-bagus presentasinya ya, dipelajari juga di rumahnya.